Ya, pada kesempatan kali ini, Bu, saya ingin mewawancara Ibu perihal tentang 6 masalah yang telah saya identifikasi. Bisa dimulai, Bu? Bentar Ibu kontrol dulu volume. Ya, siap. Ya, untuk yang pertama, langsung saja ya, Bu ya. Boleh. Untuk yang pertama itu terdapat jenis permasalahan tentang kemampuan membaca rendah. Ini saya identifikasi di kelas saya ya Bu, di kelas 1. Nah, menurut Ibu, apakah yang menyebabkan kemampuan membaca di kelas 1 itu rendah? Penyebab rendahnya kemampuan anak membaca itu bisa dari berbagai aspek ya. Misalnya seorang peserta didik itu berawal dari rumah tangga, tidak dari TK ya. Mungkin saja kekurangnya bimbingan awal, pengenalan kepada anak, membaca menulis sehingga dapat menghambat kemampuan membaca pada anak tersebut. Tetapi yang berasal dari TK pun belum tentu memiliki kemampuan yang tinggi dalam membaca. Ya, bisa karena faktor individu barangkali ya, faktor semangat dari anak-anak, faktor perhatian dari orang tua itu juga bisa menjadi penyebab rendahnya membaca pada peserta didik di kelas 1. Itu ada lagi, Bu? Selain kira-kira. Selain itu bisa saja lingkungan ya, dari lingkungan yang membuat anak-anak terpengaruh untuk mau belajar membaca, bisa saja mereka beralih perhatian kepada lebih untuk menyukai atau menghabiskan waktu untuk bermain, ya. Tidak tertarik untuk belajar membaca, misalnya bisa saja itu juga menjadi penyebab rendahnya anak-anak untuk kemampuan membaca di kelas 1. Oh iya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Sekarang kita lanjut ke permasalahan yang kedua, Bu. Di kelas saya itu ada siswa yang lambat dalam membaca. Jadi dia tuh kadang cepat ingat, susah ingat, cepat lupa. Nah, menurut Ibu, apa sih yang menyebabkan siswa tersebut bisa lambat dalam membaca? Oh, dia sudah sekolah ya, tetapi masih ada hambatan di saat pembelajaran, dan apa sih yang menyebabkannya sehingga dia bisa cepat susah ingat cepat lupa seperti orang tua ya. Nah itu mungkin saja aspeknya bisa dari pengawasan orang tua ya, juga dari kita sendiri, dari guru sendiri melaksanakan evaluasinya sejauh mana mengevaluasi anak-anak dalam penyerapan membacanya, itu taraf kemampuan membacanya, itu makanya diperlukan penilaian ya, tahap penilaian bagaimana sih sampai sudah sejauh mana kemampuan anak tersebut membaca. Jadi kita sebagai guru harus selalu mengevaluasinya. Yang lainnya mungkin saja dari kembali ke faktor individu sendiri, keterampilan, kemampuan anak, kesanggupan untuk belajar dan motivasi kepada anak tersebut ya, harus dilakukan terus menerus, jangan terputus kepada anak yang memang kesulitannya seperti itu. Itu saya kira. Ya, terima kasih Bu. Sekarang kita lanjut ke permasalahan yang ketiga ya Bu. Ini semua identifikasi ini berasal dari kelas saya Bu. Masalah yang ketiga itu kurangnya partisipasi orang tua. Nah, menurut Ibu, apa sih yang menyebabkan orang tua itu kurang berpartisipasi saat diajak diskusi oleh guru mengenai kondisi anaknya yang memang memerlukan diskusi kerjasama antara guru dan orang tua? Mengenai hal ini, kita ini apalagi sekolah di sini itu lapisan masyarakat berbeda-beda ya. Ada yang sangat perhatian kepada pada kemajuan prestasi anaknya, ada yang menengah, ada yang sama sekali mempercayakan ke pihak sekolah ya, terutama ke gurunya dalam memberikan pendidikan dan pengajaran kepada mereka. Lalu kita menghadapi orang tua yang kurang kooperatif ya, kurang kerjasama dalam memperhatikan kemajuan atau perkembangan anak tersebut ya, bisa saja
di lingkungan masyarakat itu kita menghadapi orang tua yang memiliki kepentingan lain, misalnya dia bekerja, ya, orang tuanya dua-duanya bekerja, sehingga kurang memiliki waktu untuk memperhatikan anaknya. Atau ada lagi yang kasus sosialnya itu berpisah antara anak, ayah, dan ibu, dititipkan kepada orang lain. Bisa itu juga menjadi penyebab. Ada juga misalnya tidak bekerja, ibunya ada, tetapi faktor sosial ekonominya yang menghambat. Faktor nutrisi, faktor gizi bisa juga itu menghambat pada kemampuan anak untuk bisa menyerap pelajaran sesuai dengan tujuan kita, terutama tujuan guru ya, target-targetnya. Itu yang sering terjadi seperti itu. Iya, terima kasih Ibu. Wah, saya banyak sekali mendapat pencerahan ya, ternyata banyak sekali faktornya dari orang tua yang seperti itu. Kita lanjut ke jenis permasalahan yang keempat, Bu, mengenai penguasaan guru mengenai model-model pembelajaran yang masih sangat terbatas. Nah, pertanyaannya, menurut Ibu, mengapa sih penguasaan guru mengenai model-model pembelajaran itu masih sangat terbatas? Kalau zaman dulu nih ya, guru kelas 1 itu ada media mengenal huruf itu melalui dalam bentuk sajian huruf-huruf ya, entah itu dibuat dari bahannya berupa dari kertas tetapi dibentuk huruf gitu ya. Dulu sangat sederhana media pembelajaran itu, bisa dibuat oleh sendiri ya. Kalau tidak tersedia di toko atau tidak ada, kita bisa membuat sendiri. Jadi untuk pengenalan dasar kita bisa membuat kit bahasa sendiri ya, dengan cara buat huruf gitu. Kalau sekarang dunianya sudah maju, teknologi sudah maju. Untuk media itu sebetulnya kita bisa istilahnya searching ya di di YouTube gitu ya, secara digital, tetapi kemampuan membuka atau kemampuan melaksanakan atau menggunakan IT itu terbatas lebih kepada guru-guru muda ya. Tapi kalau kepada guru-guru yang sudah senior, bukannya mereka itu tidak ingin, tetapi tidak begitu mengenal ya, dan karena dianggap susah, akhirnya tidak tertarik untuk memberikan media pembelajaran untuk membantu proses pembelajaran agar anak-anak termotivasi untuk belajar, anak-anak tertarik untuk belajar ya. Jadi ada istilah yang modern dan yang konvensional gitu ya. Yang konvensional itu yang membuat sendiri. Tapi sebetulnya itu sangat dihargai ya, sangat dihargai. Tapi sekarang ini kenapa sih sekarang tidak menggunakan media yang lama saja kalau memang itu membantu? Ada juga faktor minder dari guru. Itu mah mereka udah pakai teknologi, sedangkan saya nggak bisa. Udah ngambil, akhirnya ya kembali ke buku lagi, kembali ke sumber lagi ya, sumber pembelajaran, padahal banyak yang bisa kita gali sebagai media pembelajaran. Di lingkungan sekolah juga bisa ya. Kita bisa misalnya kalau ingin menanamkan anak pada huruf konsonan, taruhlah D. Ini contoh ya, huruf D. Kalau tidak ada alat yang kita bisa peragakan di ruangan kelas, bisa kita bawa keluar. Anak dibawa melihat tumbuhan yang memiliki daun. Nah, itu daun itu berawal dari huruf apa? Misalnya, ini apa? Daun. Hurufnya apa awalnya? D. Itu anak akan terkesan ketika melihat daun di selanjutnya. Itu awalnya hurufnya D. Itu contoh masalahnya. Oh iya, contohnya ya. Terima kasih Ibu. Nah, itu kan tadi bisa saya simpulkan lebih ke pribadi gurunya ya Bu ya. Nah, sekarang kalau dilihat dari kacamata, mohon maaf Ibu sebagai pimpinan sekolah, apakah ada kontribusi Ibu terhadap penguasaan model-model pembelajaran itu terhadap guru itu seperti apa? Nah, tentu saja Neng, akan selalu dilakukan evaluasi karena pengembangan guru itu menjadi kewajiban bagi ibu selaku pengelola sekolah, wajib memperhatikan personalnya ya,
PTK-nya untuk selalu berkembang dalam melaksanakan tugasnya itu. Nah, Ibu sekarang mendapatkan guru-guru yang stuck ya dalam penggunaan media pembelajaran. Ibu evaluasi. Apa sih yang menjadi faktor kekurangannya itu? Ternyata pengetahuannya ini nanti diperlukan treatment dari sekolah berupa workshop mungkin BIMTEK atau IHT. Ya, jadi sehingga nanti itu akan terjawab masalah yang mendasarnya itu apa. Sehingga kalau sudah ditemukan masalahnya bisa kita tindak lanjuti. Oh iya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Sekarang kita masuk ke permasalahan yang kelima, yaitu siswa mengalami miskonsepsi pada materi penjumlahan dan pengurangan soal cerita ya Bu. Nah, menurut Ibu, mengapa siswa di kelas 1 itu banyak yang mengalami miskonsepsi pada materi soal cerita, penjumlahan, dan pengurangan? Baik, Neng. Disinilah pentingnya peranan guru dalam memberikan pelajaran kepada anak-anak sehingga tidak terjadi miskonsepsi. Maka dengan adanya IKM sekarang atau kurikulum merdeka di tahun ini, itu akan menjawab permasalahan-permasalahan seperti itu karena di sana itu kan kita sangat memberdayakan literasi dan numerasi. Ya. Anak dibina supaya mampu membaca, setelah membaca memahami pemahaman dari kata-kata tersebut ya, kemana arah pertanyaannya, lalu dikaitkan dengan persoalan apa yang dihadapi sehingga tidak bukan menghilangkan tetapi memperkecil kesalahan-kesalahan konsep dalam penjumlahan ini dalam soal berbentuk soal cerita ya pada penjumlahan dan pengurangan. Intinya kita harus meningkatkan kemampuan anak di bidang literasi dan numerasi ya. Makanya mengapa sekolah berupaya sekuat mungkin untuk meningkatkan litnum ini dengan cara mengadakan pojok baca ya, mengadakan ruang literasi, memberdayakan perpustakaan. Maksudnya adalah untuk mengurangi masalah-masalah yang dihadapi pada kesulitan belajar siswa ya, terutama yang tadi disebutkan miskonsepsi itu. Karena kelas 1 itu kan awal. Kita harus benar-benar memberikan arahan dan bimbingannya kepada anak-anak. Tapi modalnya untuk menghilangkan miskonsepsi itu anak-anak harus ditekankan pada calistumnya ya. Baru kita melangkah kepada pemahaman tentang penjumlahan dan pengurangan pada bentuk soal cerita. Oh iya, terima kasih Ibu. Kemudian sekarang kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, Bu. Alhamdulillah. Di sini ada pemanfaatan media pembelajaran yang kurang bervariasi, sehingga menyebabkan pemahaman siswa itu rendah atau ya tidak menarik gitu ya, Bu, karena kurangnya pembelajaran itu. Nah, menurut Ibu, mengapa pemanfaatan media pembelajaran itu masih kurang dan serta bagaimana sih dampaknya terhadap siswa itu sendiri karena penggunaan media yang kurang? Ya, penggunaan media yang dianggap kurang itu mungkin karena beberapa hal ya. Mungkin saja sudah tidak sesuai dengan tuntutan materi sehingga tidak dianggap tidak mendukung atau kurang mendukung ya karena sudah tidak sesuai. Yang kedua bisa saja sekolah sudah menyediakan tetapi pemeliharaannya terabaikan sehingga banyak kerusakan, berkurang juga ya. Yang ketiga adalah penyesuaian dengan kemajuan yang sekarang. Anak-anak sekarang di lingkungan rumahnya orang tuanya sudah memperkenalkan anak kepada dunia digital ya. Bisa saja anak diperkenalkan dengan YouTube dengan gambar-gambar yang sesuai dengan usianya. Nah, tetapi di sekolah misalnya mengadakan medianya itu yang lama, yang sederhana sehingga tidak cocok untuk anak-anak zaman sekarang, maka gurunya tidak berkembang, mencari lagi yang baru, mencari lagi guru-guru yang sekarang itu kan kreatif, ya, inovatif. Jadi guru-guru yang sekarang juga mengambil lebih kepada diambillah dari
misalnya contoh-contoh dari YouTube diadaptasi, ya, dimodifikasi. Nah, tetapi kembali kepada kemampuan guru dalam menggunakan IT. Jadi ada kesenjangan kembali, maka dianggaplah media itu kekurangan. Kembali kepada ibu misalnya sebagai pimpinan harus menjembatani perbedaan tersebut melalui KKG, ya, melalui kelompok kerja guru. Bagaimana supaya guru-guru di kelas 1 itu memiliki kesamaan visi dalam pengembangan media pembelajaran di masa kini. Menarik ya Bu ya, saya tunggu sangat menarik rencana Kak Iya. Agu itu dan saya sangat menantikannya. Pertanyaannya sudah selesai Bu, terima kasih sekali atas jawabannya dan juga atas waktunya yang telah diberikan. Sama-sama, semoga Bu Fitri sukses. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu. Saya sekarang